Auzubillahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah makin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lengah lagi berpaling darinya. Tidaklah diturunkan kepada mereka peringatan yang baru dari Tuhan, kecuali mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai. Mereka, orang-orang yang zalim itu, merahasiakan pembicaraan, bukankah orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kamu? Apakah kamu mengikuti sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Iya, Nabi Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit serta di bumi dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bahkan, mereka berkata, Al-Quran adalah buah mimpi-mimpi kosong. Malah, iya, Nabi Muhammad merekayasanya. Lebih dari itu, ia seorang penyair. Maka, hendaklah ia mendatangkan kepada kami suatu tanda mukjizat sebagaimana rasul-rasul yang diutus terdahulu. Tidak ada satupun penduduk negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan itu beriman. Apakah mereka akan beriman? Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Kami tidak menjadikan mereka para utusan sebagai jasad yang tidak membutuhkan makanan. Mereka tidak pula hidup kekal. Kemudian kami tepati janji kepada mereka para utusan. Maka, kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Sungguh, kami benar-benar telah menurunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Apakah kamu tidak mengerti? Betapa banyak penduduk negeri yang zalim telah kami binasakan dan kami lahirkan generasi yang lain setelah mereka? Maka ketika mereka menyadari azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negeri itu. Janganlah kamu berlari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Kemudian kalimat itu selalu menjadi keluhan mereka hingga mereka kami jadikan seperti tanaman yang telah dituai dan seperti api yang padam. Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Seandainya kami hendak menjadikan sesuatu sebagai permainan, tentulah kami akan membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Sebaliknya, kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka, seketika itu yang batil lenyap. Celakalah kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Hanya miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak merasa letih. Mereka malaikat-malaikat bertasbih pada waktu malam dan siang dengan tidak henti-hentinya. Apakah mereka mengambil dari bumi Tuhan-Tuhan yang dapat menghidupkan? Seandainya pada keduanya, langit dan bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah, Tuhan pemilik aras, dari apa yang mereka sifatkan. Allah tidak ditanya tentang apa yang Dia kerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah Nabi Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Ini ajaran Tauhid adalah sesuatu yang selalu diingatkan kepada orang yang bersamaku dan kepada orang sebelumku. Akan tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak, kebenaran, sehingga mereka berpaling. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Maka, sembahlah aku. Mereka berkata,
Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebaliknya, mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka para malaikat dan yang ada di belakang mereka. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang Dia ridai dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Siapa saja di antara mereka para malaikat yang berkata, "Sesungguhnya aku adalah Tuhan selainnya," maka ia itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang zalim. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya, dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, tidakkah mereka beriman? Kami telah menjadikan di bumi gunung-gunung yang kukuh agar tidak berguncang bersama mereka dan kami menjadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, tetapi mereka tetap berpaling dari tanda-tandanya. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia pun sebelum engkau Nabi Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Apabila orang-orang yang kufur itu melihat engkau Nabi Muhammad, mereka hanya menjadikan engkau bahan ejekan. Mereka mengatakan, "Inikah orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu?" Padahal, mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak aku akan memperlihatkan kepadamu azab yang menjadi tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Mereka berkata, "Kapankah janji ini akan datang, jika kamu orang yang benar?" Seandainya orang-orang yang kufur itu mengetahui, saat mereka tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka dan saat mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta agar azab itu disegerakan. Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu menjadikan mereka panik. Maka, mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan. Sungguh, rasul-rasul sebelum engkau Nabi Muhammad telah diperolok-olokkan, lalu turunlah kepada orang-orang yang mencemooh rasul-rasul, apa yang selalu mereka perolok-olokkan. Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Bahkan, mereka berpaling dari mengingat Tuhan mereka? Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan selain kami yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak pula dilindungi dari azab kami. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka, tidakkah mereka melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujungnya? Merekakah yang menang? Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku hanya memperingatkanmu dengan wahyu. Akan tetapi, orang-orang tuli tidak mendengarkan seruan bila mereka diberi peringatan. Jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, "Celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang selalu menzalimi diri sendiri." Kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun amal itu hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Sungguh, kami telah menganugerahkan kepada Musa dan Harun Al-Furqan, kitab Taurat,
sinar kehidupan, dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang takut akan Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan hari kiamat. Al-Quran ini adalah peringatan yang diberkahi yang telah kami turunkan. Maka, apakah kamu menjadi pengingkar terhadapnya? Sungguh, kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk sebelum Musa dan Harun dan kami telah mengetahui dirinya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menjadi para penyembahnya." Ibrahim berkata, "Sungguh, kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau hanya bermain-main?" Ia menjawab, "Sebenarnya, Tuhan kamu adalah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya dan aku adalah salah satu saksi atas itu." Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, "Demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Ibrahim lalu menjadikan mereka, berhala-berhala itu hancur berkeping-keping, kecuali yang terbesar milik mereka agar mereka kembali kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya ia termasuk orang-orang zalim." Mereka para penyembah berhala yang lain berkata, "Kami mendengar seorang pemuda yang mencela mereka, berhala-berhala. Ia dipanggil dengan nama Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah ia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikannya." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar ini yang melakukannya. Tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Maka, mereka kembali kepada kesadaran mereka sendiri lalu berkata kepada sesama mereka, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri." Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ia berkata, "Mengapa kamu menyembah sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Apakah kamu tidak mengerti?" Mereka berkata, "Bakarlah ia, Ibrahim dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat." Kami berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, tetapi kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Kami menyelamatkan Ibrahim dan Lut ke tanah Syam yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Kami juga menganugerahkan kepadanya Ishak dan sebagai tambahan kami anugerahkan pula Yakub. Masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami dan kami mewahyukan kepada mereka perintah berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada kami mereka menyembah. Kepada Lut, kami menganugerahkan hikmah serta ilmu dan kami menyelamatkannya dari azab yang telah menimpa penduduk negeri Sodom yang melakukan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Kami memasukkannya ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya ia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Ingatlah Nuh ketika ia berdoa sebelum itu. Kami memperkenankan doanya dan kami menyelamatkannya bersama pengikutnya dari bencana yang besar. Kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Ingatlah Daud dan Sulaiman ketika mereka memberikan keputusan mengenai ladang yang dirusak pada malam hari oleh kambing-kambing milik kaumnya.
Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Lalu, kami memberi pemahaman kepada Sulaiman. Kepada masing-masing Daud dan Sulaiman kami memberi hikmah dan ilmu. Kami menundukkan gunung-gunung dan burung-burung untuk bertasbih bersama Daud. Kamilah yang melakukannya. Kami mengajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungimu dari serangan musuhmu. Maka apakah kamu bersyukur? Kami menundukkan pula untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berembus dengan perintahnya, ke negeri yang kami beri berkah padanya. Kami maha mengetahui segala sesuatu. Kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain itu. Kamilah yang memelihara mereka itu. Ingatlah Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Maka kami mengabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, kami mengembalikan keluarganya kepadanya, dan kami melipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan pengingat bagi semua yang menyembah kami. Ingatlah pula Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang sabar. Kami memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang saleh. Ingatlah pula Zunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka, ia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis, "Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim." Kami lalu mengabulkan doanya dan kami menyelamatkannya dari kedukaan. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Ingatlah Zakaria ketika ia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, sedang Engkau adalah sebaik-baik waris." Maka, kami mengabulkan doanya, menganugerahkan Yahya kepadanya, dan menjadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ingatlah pula Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami menjadikan ia dan anaknya sebagai tanda kebesaran kami bagi seluruh alam. Sesungguhnya ini adalah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka, sembahlah aku. Akan tetapi, mereka terpecah belah dalam urusan agama di antara mereka. Masing-masing golongan itu akan kembali kepada kami. Siapa yang mengerjakan kebajikan dan ia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Sesungguhnya kamilah yang mencatat untuknya. Mustahil bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan akan kembali ke dunia, hingga apabila tembok Yajuj dan Majuj dibuka dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Apabila janji yang benar telah makin dekat, tiba-tiba mata orang-orang yang kufur terbelalak. Mereka berkata, "Alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang zalim. Sesungguhnya kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan masuk neraka. Semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih dan menjerit di dalam neraka dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar apapun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik untuk mereka dari kami, mereka akan dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka inginkan. Kejutan yang dahsyat, hari kiamat,
tidak membuat mereka sedih dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu." Ingatlah hari ketika kami menggulung langit seperti halnya gulungan lembaran-lembaran catatan. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Itu adalah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Sungguh, kami telah menuliskan di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ini benar-benar terdapat pesan yang jelas bagi kaum penyembah Allah. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah ketetapan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka, apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Maka jika mereka berpaling, katakanlah Nabi Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu seluruh ajaran sehingga kita mempunyai pengetahuan yang sama. Aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Sesungguhnya Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan apa yang kamu rahasiakan. Aku tidak mengetahui bahwa boleh jadi, hal itu merupakan cobaan dan kesenangan bagimu sampai waktu yang ditentukan. Iya, Nabi Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan yang dimintai segala pertolongan atas semua yang kamu katakan." Sadaqallahul Azim.